Halo, selamat jumpa lagi dengan Ibu Vera Lai dalam mata pelajaran Bimbingan Konseling Part 7 khusus untuk kelas 12 SMA. Dan kali ini kita akan mempelajari satu tema tentang kiat sukses menjadi pengusaha muda. Sebelum lebih lanjut kita membahas video pembelajaran ini, jangan lupa like, comment, and subscribe channel YouTube ini ya. Terima kasih. Tujuan pembelajaran agar siswa dapat memiliki wawasan menjadi wirausaha sukses, serta menguasai pengetahuan dan keterampilan akademik, serta etos kerja dengan berkarya melalui jiwa wirausaha. Apersepsi. Pendidikan kejuruan merupakan bagian dari sistem pendidikan yang mempersiapkan lulusannya memiliki bekal yang cukup guna bekerja di perusahaan atau dapat membuka lapangan pekerja atau wirausaha. Jumlah lulusan dari tahun ke tahun terus meningkat, namun peningkatan tersebut tidak diiringi oleh pertambahan jumlah lapangan pekerjaan. Peranan para wirausaha muda pada suatu negara yang sedang berkembang tidak dapat diabaikan, terutama dalam melaksanakan pembangunan. Suatu bangsa akan berkembang lebih cepat apabila memiliki para wirausaha muda yang dapat berkreasi serta melakukan inovasi secara optimal, yaitu mewujudkan gagasan-gagasan baru menjadi kegiatan yang nyata dalam setiap usahanya. Pengertian. Entrepreneur selalu berorientasi pada action. Tidak senang teori tapi lebih praktis, banyak kerja daripada bicara. Seorang wirausaha adalah seorang yang memiliki kepribadian yang produktif. Produktif adalah kegiatan yang menimbulkan atau meningkatkan kegunaan. Bisnis adalah suatu kegiatan yang dilaksanakan untuk mendapatkan penghasilan dengan tujuan untuk mendapatkan laba atau keuntungan. Kewirausahaan adalah kemampuan seseorang dalam menciptakan dan mengelola suatu usaha untuk mendapatkan nilai ekonomis yang lebih besar. Mengenal jenis-jenis usaha. 1. Usaha perdagangan produk primer. Usaha ini bergerak di bidang produksi dan penjualan produk yang menjadi kebutuhan pokok masyarakat. Anda pasti mengenal istilah sembako. Sudah tentu ya. Sembako adalah singkatan dari 9 bahan pokok yang merupakan kebutuhan pangan dasar bagi masyarakat. Produk yang termasuk sembako adalah beras, minyak goreng, terigu, gula pasir, telur, dan sebagainya. Seiring perkembangan zaman, kebutuhan bahan pokok pun berubah dan bertambah jenisnya. Yang kedua, usaha perdagangan produk sekunder. Usaha ini bergerak pada produksi dan penjualan produk, bukan kebutuhan pokok. Produk sekunder memang bukan merupakan kebutuhan wajib harian, tapi juga penting bagi mereka yang membutuhkannya. Produk-produk seperti pakaian muslim, sepatu, sandal, aneka tas, kosmetik, dan suku cadang kendaraan merupakan contoh dari produk sekunder. 3. Usaha perdagangan produk tersier. Usaha perdagangan produk tersier bergerak di bidang produksi dan penjualan produk yang dibutuhkan untuk kepuasan pembelinya, seperti barang-barang untuk menghibur atau menyenangkan diri. Contoh dari usaha ini antara lain jual beli mobil, lukisan, perhiasan, mainan, alat elektronik yang mewah. Jika melihat sifat produknya, tentu akan lebih sulit dalam memasarkan produk tersier, dalam arti penjualannya tidak sebanyak produk kebutuhan pokok atau sekunder. 4. Usaha jasa. Usaha jasa adalah usaha yang bergerak di bidang penyediaan jasa yang dibutuhkan untuk pemenuhan berbagai kebutuhan. Dalam usaha jasa diperlukan pembuktian untuk memberikan kepercayaan pada konsumen akan kualitas jasa yang diberikan. Skala usaha jasa sama dengan jenis-jenis usaha sebelumnya, yaitu berdasarkan modal yang dikeluarkan. Sangat memungkinkan untuk memulai usaha jasa tanpa modal uang. Usaha jasa sudah bisa dimulai hanya dengan modal keahlian yang dimiliki. Berikut ini ada beberapa contoh usaha yang diantaranya jasa transportasi, kecantikan, perbaikan jasa pembangunan, jasa penyewaan, jasa desain, jasa kesehatan, jasa pendidikan dan perawatan, dan sebagainya. 6 ciri dan watak atau karakter wirausaha menurut Geoffrey G. Meredith. Pertama, ciri percaya diri. Watak keyakinan, ketidaktergantungan, dan optimis. 2. Ciri berorientasi pada tugas dan hasil. Watak
Kebutuhan untuk berprestasi berorientasi laba, ketekunan dan ketabahan, tekad kerja keras, energi dan inisiatif. 3. Pengambilan resiko. Watak kemampuan untuk mengambil resiko yang wajar dan suka tantangan. 4. Kepemimpinan. Perilaku sebagai pemimpin bergaul dengan orang lain, menanggapi saran dan kritik. 5. Keoriginalan. Watak inovatif dan kreatif serta fleksibel. 6. Berorientasi pada masa depan, watak pandangan ke depan, dan punya perspektif. Keuntungan berwirausaha. Kesempatan untuk meraih keuntungan tak terhingga dan masa depan yang lebih baik dengan waktu yang relatif singkat. 2. Penghasilan tidak ditentukan orang lain. 3. Tidak bekerja di bawah perintah orang lain. 4. Kesempatan untuk memberikan sumbangan kepada masyarakat dengan lapangan kerja dan pengabdian serta memperoleh pengetahuan. Resiko berwirausaha. Tidak ada kepastian pendapatan. 2. Resiko kehilangan modal. 3. Margin keuntungan kecil pada waktu masa pertumbuhan. 4. Kemungkinan menghadapi proses kegagalan. Kecakapan kewirausahaan antara lain harus kreatif. Kreativitas, keberanian mengambil resiko, ketekunan dan keuletan. 4. Percaya diri. 5. Motivasi kemandirian. Pengalaman kewirausahaan. Yang pertama, keterampilan teknik berusaha. 2. Keterampilan mencari informasi. 3. Keterampilan berkomunikasi. 4. Keterampilan dalam pemecahan masalah. 5. Keterampilan ilmu perencanaan. 6. Keterampilan dalam pengelolaan usaha. 7. Keterampilan menganalisis pasar dan keterampilan mengantisipasi peluang. Terima kasih sudah mengikuti video pembelajaran ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih.